Masih sariawan saya. Masih sariawan. Kayak saya itu dong. Soalnya lepas bikin kue di rumah kakak, capek. Jam berapa ini sudah? Ada orang order kue. Tapi saya nggak bikin, saya bungkus-bungkus saja untuk hiasan. Hari ini kebetulan saya cuti haid, jadi nggak mengganggu buat kue. Tadi bangunnya lewat sebelum subuh. Selepas azan lewat. Ini enak banget tudungnya. Tapi ini di KDS, saya belum ke sana. Belum ke situ Bondo. Di Bagus nggak ada. Banyak di KDS itu sesuai untuk syar'i wanita. Semua desain bintang-bintang. Jadi nggak susah kayak di Malaysia. Kalau Malaysia susah cari syar'i. Biasanya kayak Cinaan, Korea. Kalau mall-mall yang besar itu susah.
kita mixkan sendiri baru bisa. Belum ada waktu pergi sana, soalnya sekarang musim panen tebu, banyak yang hitam-hitam. Saya kalau buka masker nanti masuk dalam hidung dia ada hitam. Ini nggak ada penyumbat. Ada penyumbat kalau ada gaib Allah. Ini dibuka pulang dari Shawnti. Jadi kena pakai masker. Kamera udah lain. Filternya. Nggak tahu kapan mau ganti. Kayak yang tunggu iPhone baru deh. Padahal 5G. Di sini tuh 4G, jadi kayak kalau beli itu nggak gimana ya, rugi. Enakan 5G, speed tuh cepat. Sini sempit pun susah. Why I guna sempit? Sebab senang untuk orang Islam, tidak begitu kelihatan tangan. Dan ini cita rasa saya. Biasanya saya suka yang stainless steel. Di Malaysia tuh hilang satu, tinggal satu. Di sini susah. DIY yang bagus pun nggak ada. Yang ada untuk anak kecil. Kalau stainless steel yang ada yang stainless steel yang very good, this one mahal sedikit, sempit. Saya punya hilang satu. Satunya saya buang. Ini bukan sebab kita jodoh Cina, enggak. Saya Malaysia sama makannya style Korea, Chinese, sebab I very love kimchi, and then one sushi. Jadi saya peralatan itu semua ada. Cuma sini susah cari. Walaupun ada DIY, itu enggak sama. Kualitinya kurang perfect. Jadi takut untuk masak, karat, and then air. Sebab kalau dicuci air garam, so dia kayak peta-peta gitu. Jadi takut head problem. Saya kuat sensitif water dan lingkungan yang kotor, bau. No action, this one kesehatan. Asap rokok. Badan bukan saya yang sakit you. Makanya saya pilih pakai masker. Saya siki-siki open masker kalau keluar rumah. Ini sariawan sebab saya buka masker dan tolong bantu apa semua. Air saya sariawan semua, atas bawah dalam.
lidah. Jadi orang kalau mau ngomong, for you, forever, no problem, you talking to me. Assalamualaikum. Oke, kenapa orang tua saya bagi semua dekat saya dan betulkan rumah, teruskan baru saya kerja sebab saya Islam. Oke, sebab saya Allah. Jadi semua hak saya macam itu. Saya sama juga dengan anak, tak diritakan bagi hak saya. Apapun itu kalau tidak ikut Allah strong. Kalau tak betul-betul mendalami Islam. Sebab kita bukan hidup di awal Islam berjalan, tapi di akhir Islam berjalan. Jadi tidak mudah saya percaya dan tidak mudah untuk bagi sembarangan yang halal, walaupun itu anak kandung dan orang tua sendiri. Sebab mereka yang tidak tahu Islam, itu mereka ambil amarah sendiri. Jadi orang yang tahu Islam ini banyak senangnya dan tidak boleh sembarangan dalam harta halal. Very simple. Lepas tu banyak benda sih. Dan di sini itu banyak pencuri. Satu. Dan banyak alasan untuk cari salah kita dan usik harta benda kita yang hak memang sesuai dengan kita. Sebab kalau dibandingkan pun, kita tak pernah jaga orang tua dari segi wang, itu tetap bagian kita. Tetap bagian Rani. Walaupun kita tidak menjaga orang tua, tapi kita membagi dari segi uang. Walaupun tidak minta. Itu saya lebih suka. Banyak orang jaga orang tua, tapi tidak ada uang. Orang tua sudah tua. Lepas tu, so how you understand tu komitmen, pengeluaran, makanan semua. Saya kalau ngomong soal ini tidak berapa clear. Sebab kadang ngomong sama orang yang bodoh dalam bidang agama, pendidikan, ekonomi, dan keuangan, itu merugikan. Jadi nggak ngomong itu lebih enak. Biar aja lah kamu yang ngomong gitu. Jadi apapun saya, kalau saya menikah, dan suami pilihan mama, dia head kena sama dengan saya. Sebab kami keluarga Islam, tidak boleh sembarangan dalam uang. Sebab ada untuk komitmen anak yang big, sekolah lagi. Bukan kita pelit, tapi sebab ada komitmen amanah anak. Seperti itu. Oke, sama-sama belajar. Enggak. Belajar untuk positif pada orang lain, kamu akan merasakan apa itu positif pada hidup kamu. Jangan terlalu bergantung pada penilaian orang. Bergantunglah pada gaya hidup sendiri. Oke? Syukron. Kita bicara sedikit. Kalau soal harta benda orang tua dan saya, kalau orang tua saya itu baginya tanah sama kebun. Jadi kalau rumah sama kedai itu hak saya. Seperti itu. Di sini tuh banyak pencuri. Kalau kita kerja pergi keluar, nanti sertifikat apa semua dirubah hak mereka. Itu mereka seperti itu banyak kejadian. Dimanapun kampung seperti itu ada. Kenapa saya pergi media sosial? Sebab di sini pun sudah belajar dari dulu seperti itu. Cuma saya suka letupkan macam ni ke media sosial.
banyak yang datang sini nggak punya apa-apa, lepas itu menikah, lepas itu mau kuasai harta. Seperti itu. Beda sih sama bapak kandung saya, beda. Kalau dia nggak pernah tanya soal harta saya, soal uang, soal apa, semacam itu. Dan dia pun betulkan sewa itu tetap untuk saya, walaupun hasilnya tak tahu seberapa. Nanti kita lihat aja. Sebabnya kalau saya ikutkan buat rumah yang besar, itu akan keluar semua. Jadi saya buatnya yang simple aja. Soalnya kan cuma rumah desa, rumah kampung. Dan saya masih single, nggak ada anak. Soalnya kalau rezeki halal ini nggak terus ke anak. Kalau saya sih, mulai saya berdalam Islam dan saya Allah, dan saya sendiri yang pilihan Allah untuk Islam. Jadi tidak boleh percaya 100% pada siapapun. Saya nggak punya rasa percaya, dan saya hati itu mati. Tapi saya nggak punya dendam, nggak punya sakit hati, hanya mati saja hati. Walau macam mana pun orang lain sakit, nggak ada sakit hati, malah itu senyum, cuma diam. Soalnya saya nggak ada dosa dengan siapa, nggak pernah cerita, nggak pernah ambil harta siapa, nggak pernah usik uang siapa, itu maksudnya kayak gitu. Nggak pernah jaga atau bikin cerita yang orang lain nggak buat, kita buat, nggak pernah. Jadi itu hati berbunga-bunga, seperti itu. Jadi kalau nanti ada anak, harta apa, suami saya nggak sama dengan saya akan didik juga. Dia harus sama macam saya, tidak terus dikasih pada anak. Soalnya banyak sekarang katanya Islam, tapi hartanya nggak Islam. Lepas itu kalau ada anak sudah mau jaga anak-anak, tapi dia nggak tahu agamanya, punya harta tapi nggak tahu agamanya. Kalau orang kafir oke lah, this one nggak tahu itu Islam apa, taunya cuma punya harta halal. Tapi macam kita orang Islam, dan suami bakal orang Islam, jadi nggak terus ke anak. Harta kita nggak terus ke anak, kita tengok dulu anak seperti apa, lepas itu kalau udah menikah menantu seperti apa, seperti itu. Saya sangat dalam Islam dan saya sangat fanatik, dan saya suka kebersihan dan sensitif pada air yang kotor. Jadi kita itu sebelum menikah memang merancang seperti itu. Nak dapatkan surga itu enggak mudah. Bagi mereka yang tidak percaya, mereka tidak akan seperti kita. Enggak mungkin sama kayak saya. Mereka akan menikah aja, lepas itu udah punya anak. Beda sama saya. Saya dalam. Kalau kamu enggak ikut kejujuran kamu dari segi harta dan kamu pilihan Allah, saya juga enggak menikah. Dan saat sudah menikah, komitmen kita itu 2 orang. Mau susah, mau jatuh, mau naik, itu 2 orang. Enggak ada ibu bapak. Adanya ibu bapak, itu ibu bapak yang ingat pada kita. Nah, itu rumah tangga. Dan saat anak sakit apa semua, itu semua tanggung jawab kita. Makanya sakinatu jannah itu mahal. Sabar dalam pernikahan itu mahal. Kalau Allah sudah murka, semuanya jadi miskin. Orang yang diam, sabar, lepas itu dimakan waktunya, itu sangat tidak digelakkan dalam Islam. Sama. Nanti kalau anak saya perempuan gimana? Kalau anak saya lelaki juga gimana? Nah, pendidikan dalam Islam itu dekat saya semua. Makanya kenapa saya tidak boleh ajar kamu? Soalnya saya daging halal dalam badan. Dan kamu meneruskan haram
dan meneruskan farji zina dan meneruskan daging haram dalam badan. Sebab kamu tidak tahu syai Allah. Kamu tidak berani untuk pergi media sosial. Kalau kamu makan yang dari kecil itu halal. Kalau kamu macam saya, kamu tidak akan ragu dalam Islam. Dan kamu tidak takut untuk orang datangkan fitnah apapun tentang kamu. Walaupun ada bukti sekalipun. Gambar aja bisa dirubah. Video aja bisa diedit. Gimana kamu mau memperbetulkan, sama-sama juga. Allah Maha Gaib. Kalau kamu tidak bergambar seperti itu dan tidak video seperti itu, kamu seperti difitnah ya. Macam gaibnya Allah yang ada tapi tidak dilihat. Seperti itu. Jadi jangan terlalu bodoh dalam Islam. Dan jangan terlalu takut pada fitnah. Sebab orang yang memfitnah kita, itu berarti mereka kurang senang hidupnya. Dan kekurangan dalam hartanya. Jadi hidup itu dinikmati, disyukuri. Dan diteruskan untuk terus menambah yang halal. Dan bagi kamu yang tidak mau terima apa yang saya ucapkan, kalau perjaka, perawan itu masih meneruskan perzinahan, daging haram dalam badan, itu up to you. Terpulang pada kamu. Soalnya kita bukan mengajak orang lain, tapi kita memberitahu yang baik untuk masa depan anak-anak kamu. Jadi, kalau kamu dalam agama sudah bagus dan mempunyai rezeki sedikit, dan saat kamu ketemu yang Allah redai juga, dan tidak ada kerugian. Perempuan memang suri rumah sepenuh masa dalam rumah. Sepenuhnya. Sebab kenapa dia ada solat, dia ada ngaji, dia ada tasbih, dia ada masak, dia ada pekerjaan rumah. Itu dalam Islam. Dan lelaki itu bekerja dan bagi nafkah. Halas. Itu hidup yang sebenarnya Islam. Kalau saya seperti itu. Kalau kamu bekerja, berarti uangnya kamu itu disimpan sendiri. Itu dalam rumah tangga saya yang sebelumnya. Kalau kamu berbisnis, uangnya tuh disimpan sendiri. Dan bekas suami itu hanya dengan keadaan minjam, tapi dibanti balik. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا Allah, your plan is perfect and true. Every moment is written by you, and I trust in all you do. Peace grows strong and pulls me through. There were times I felt so far.